Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali di seri Doktrin Anugerah. Di sesi ini kita akan membahas lebih detail tentang sarana anugerah, yang sering juga disebut latihan rohani atau disiplin rohani. Disebut sarana karena melalui latihan-latihan ini, kita menyediakan diri kita untuk menerima anugerah yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Anugerah adalah hadiah atau karunia yang diberikan oleh Allah semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Allah. Allah berinisiatif, Allah berkehendak memberikan anugerah kepada manusia yang dikasihinya. Mungkin kita berpikir, saya suka menolong orang lain. Saya tidak pernah absen ke gereja. Saya membaca Alkitab secara teratur. Setiap hari saya berdoa. Saya juga aktif di dalam pelayanan. Sudah sewajarnya aku mendapatkan anugerah dari Tuhan. Anugerah Tuhan bukan bekerja seperti itu. Allah berinisiatif. Anugerah sudah disediakan dan diberikan kepada manusia tanpa syarat. Bukan karena kita sudah melakukan sesuatu bagi Allah. Namun, bukan berarti kita menunggu dengan pasif dan tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, kita perlu meresponi, kita perlu terlibat ketika Allah bekerja melalui latihan-latihan rohani ini. Jadi bedanya bukan karena kita sudah melakukan sesuatu lalu Allah memberikan imbalan, memberikan reward dengan anugerahnya. Sebaliknya, anugerah Allah itu sudah disiapkan. Ketika kita datang menghampiri Allah, menolong orang lain, membaca Alkitab, kita menyediakan diri kita bagi Allah bekerja, mencurahkan, menyalurkan anugerah ke dalam hidup kita. John Wesley mengelompokkan sarana anugerah ini menjadi dua. Bagian pertama, works of piety, ini adalah mengasihi Allah. Melalui ibadah-ibadah doa-doa baik secara pribadi maupun bersama keluarga dan keluarga rohani. Melalui latihan ini, kita membangun relasi dan hidup yang intim dengan Allah. Sehingga disebut latihan kesalehan. Kelompok kedua disebut works of mercy atau latihan belas kasihan. Di sini kita mengasihi sesama kita, memberikan belas kasihan, membantu mereka yang tertindas, memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Mengasihi Allah, mengasihi sesama adalah seperti koin bermata dua. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, kasih Allah hidup di dalam diri kita. Kasih yang sama itu akan mendorong kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun yang jauh. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata tanpa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih detail lagi, John Wesley membuat tabel seperti ini. Latihan kesalehan atau works of piety, berdoa secara pribadi bersama keluarga, ibadah bersama di dalam sebagai satu tubuh Kristus, menerima perjamuan kudus, belajar, mendengar, merenungkan firman Tuhan, berpuasa, ataupun berbagai konferensi Kristen yang ada, seperti kelas meeting, kelompok kecil, bahkan konferensi-konferensi. Semua ini adalah sarana, alat, media, di mana kita bisa menerima anugerah Tuhan.
Bagian kedua, latihan belas kasihan. Ketika kita memberi makan kepada yang lapar, memberi baju kepada yang telanjang, menolong orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, memberi tumpangan kepada tunawisma, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, melayani orang asing yang tidak punya teman ataupun keluarga, melakukan berbagai kegiatan untuk membangun kesejahteraan dan kebaikan bersama. Yesus berkata, sesungguhnya kita sedang melakukannya bagi Dia. Sehingga kita bisa melihat latihan kesalehan dan latihan belas kasihan tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama sesungguhnya adalah sama. Latihan rohani ini adalah sarana media bagi Allah untuk mencurahkan anugerahnya ke dalam hidup kita. Ketika anugerah Allah bekerja dalam diri kita, anugerah ini mulai memulihkan karakter Allah, gambar Allah yang ada dalam diri kita, membangun, membentuk kita, mengubah yang kita kenal dengan transforming grace atau sanctifying grace, membuat kita semakin hari semakin serupa dengan Allah. Dan kasih Allah ini menjadi nyata ketika kita mengasihi sesama kita, baik yang ada di sekitar kita maupun yang jauh sampai di ujung bumi. Ketika ditanya, siapakah yang dimaksud dengan Metodis? John Wesley menjawab, orang Metodis adalah orang yang pikirannya, hatinya, segenap jiwanya, segenap hidupnya dipenuhi oleh kasih Allah. Sehingga kasih Allah ini memampukan dia untuk mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap akal budinya, dan dengan segenap kekuatannya. Dan dengan demikian dia juga mampu mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Kita bisa melihat oleh karena itu latihan rohani, means of grace ini adalah sesuatu yang sangat penting, esensial bagi kita meresponi anugerah yang sudah disediakan oleh Allah. Ketika kita berdoa, beribadah, membaca firman, Roh Allah bekerja, memasukkan anugerahnya dalam hidup kita. Ketika kita menolong orang yang kekurangan, memberi makan kepada yang lapar, anugerah Allah bekerja, membentuk kita semakin hari semakin seperti Kristus. Semakin hari kasih Tuhan semakin nyata, membuat hidup kita semakin serupa dengannya. Tuhan Yesus memberkati.